Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Franciscus Assisi Tames. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Di sini saya akan menjelaskan salah satu buku mengenai bangsaku, bangsa yang besar. Di dalam buku ini ada 85 halaman, ada juga kata pengantar dan juga daftar isi. Di dalam daftar isi ada 8 bab. Yang bab pertama itu mengenai memahami Indonesia sebagai bangsa. Bab pertama ada 7 bagian, yaitu yang pertama mengenal nama Indonesia, yang kedua negara Indonesia kepulauan, yang ketiga kondisi demografi, keempat sistem politik Indonesia, kelima provinsi di Indonesia, ketujuh, keenam sistem ekonomi Indonesia, ketujuh seni budaya Indonesia. Bab kedua Pancasila sebagai ideologi bangsa. Bab ketiga hidup berbineka tunggal ika. Bab empat identitas nasional bangsa Indonesia. Itu ada 4 poin. Yang pertama suku bangsa, kedua agama, ketiga kebudayaan, dan keempat itu bahasa. Bab kelima itu Indonesia sebagai negara demokrasi. Ada tiga poin, yaitu yang pertama pemaknaan demokrasi, yang kedua perkembangan demokrasi, yang ketiga prinsip-prinsip demokrasi. Bab keenam bangga sebagai generasi bangsa. Ada 5 poin, yaitu yang pertama kiprah pemuda sebelum kemerdekaan, kedua mengenang Sumpah Pemuda, ketiga kiprah pemuda pasca kemerdekaan, keempat kiprah pemuda di masa depan, kelima membangkitkan kembali semangat Sumpah Pemuda. Bab 7 generasi muda sebagai kekuatan bangsa. Yang ke-8 adalah bab 8 Indonesia di antara bangsa-bangsa yang lain. Bagian pertama, bab pertama itu memahami Indonesia sebagai bangsa. Mengenal nama Indonesia. Nama Indonesia sendiri diciptakan oleh seorang tokoh, James Richard Dawson Logan. Dia adalah seorang antropologi berkebangsaan Inggris. Pada saat itu juga James Richard Dawson Logan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi penduduk dan kebudayaan yang terbentang antara benua Asia dan benua Australia. Akhirnya nama Indonesia diusulkan oleh Logan hanya dalam catatan kakinya dari karya tulisnya yang berjudul The Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura pada tahun 1850. Selanjutnya, nama Indonesia juga dipergunakan oleh para ahli hukum adat Belanda seperti Profesor Dr. J. Snodgrass Horgons dan Profesor Dr. C. van Vollenhoven, dan pakar Belanda di Indonesia yaitu Profesor Dr. H. Leern. Kemudian nama Indonesia dipopulasikan oleh Dr. G.S. S.J. Ratulangi yang menggunakan nama Indonesia. Bagian B itu Indonesia negara kepulauan. Negara Indonesia juga memiliki kepulauan terbesar di dunia yang memiliki tidak kurang dari 17.540 besar, dan yang kecil itu sekitar 6.000 yang tidak berpenghuni di sekitar Khatulistiwa, sehingga posisi Indonesia terletak pada koordinator 6 derajat lintang utara, 100 derajat 08 lintang selatan, dan 95 derajat bujur barat, 141 derajat 45 bujur timur, dan terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Bagian C kondisi demografi. Penduduk Indonesia tersusun negara bahkan termasuk
5 besar negara berpenduduk terbesar di dunia setelah Cina, Amerika Serikat, India, dan Rusia. Secara garis besar penduduk Indonesia dibagi dalam 2 kelompok, yaitu suku Melayu dan di bagian timur adalah suku Papua, yaitu mempunyai akar kepulauan Melanesia. Bagian D, sistem politik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk republik dan menganut sistem demokrasi, dan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam demokrasi, kedaulatan tertinggi dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Yang bagian bab kedua, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila telah terbukti menjadi pemersatu bangsa yang terdiri atas berbagai suku, agama, ras, etnis, dan golongan. Pada saat itu juga, setelah Indonesia merdeka, terjadi perdebatan serius tentang dasar negara Indonesia. Selama Presiden Republik juga harus seorang umat Islam. Pada tanggal 20 Juni 1945, kesepakatan ditandatangani bertepatan dengan hari jadi kota Jakarta, sehingga dikenal dengan Piagam Jakarta Charter. Bab 3, hidup berbineka tunggal ika. Sebagai contoh, di lingkungan sekitar kita ada teman dari Jawa, Sunda, Batak, dan Papua, Makassar, dan NTT. Meskipun kita banyak ada perbedaan di antara warna kulit, rambut, keriting, lurus, tetapi menjadi kita lebih tinggi derajatnya. Maka semua hakikat dan martabat manusia itu adalah sama artinya dan saling sama dan artinya kita dari Sabang sampai Merauke memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Bagian bab 4, identitas nasional bangsa Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki identitas yang jelas, sehingga disebut sebagai warga negara Indonesia mempunyai yang pertama itu suku bangsa yang berbeda-beda tetapi satu jiwa, bangsa Indonesia. Yang kedua, agama Islam, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Kebudayaan itu kebudayaan Arab masuk ke Indonesia. Bahasa yang kita gunakan sehari-hari ini adalah bahasa Indonesia. Bab 5, Indonesia sebagai demokrasi. Bagian A, pemahaman demokrasi. Demokrasi dalam dunia politik secara langsung tidak langsung berimbas kepada dunia pendidikan diselenggarakan dengan demokrasi. Bagian B, perkembangan demokrasi. Yang pertama, demokrasi pada periode 1945 sampai dengan 1959. 2, demokrasi pada periode 1959 sampai dengan 1965. Ketiga, demokrasi pada periode 1965 sampai dengan 1998. Yang keempat, demokrasi pada periode 1998 sampai dengan sekarang. C, prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, persamaan. Kedua, kebebasan. Yang ketiga, pluralisme. Yang keempat itu HAM. Bab 6, bangga sebagai generasi muda bangsa. Bagian pertama, kiprah pemuda sebelum kemerdekaan. Peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1998. Yang pertama itu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia. Bab 7, generasi muda sebagai kekuatan berbangsa. Yang pertama, turut aktif
dalam organisasi-organisasi nasional dalam bidang olahraga untuk mengembangkan potensi, kemampuan, dan keterampilan kita dalam bidang organisasi olahraga tersebut. Yang kedua, meningkatkan jenjang pendidikan yang tinggi, misalnya kuliah S1, S2, S3, S2 dan S3, untuk meningkatkan potensi kita dalam dunia pendidikan. Yang terakhir adalah bab 8, Indonesia di antara bangsa-bangsa yang lain. Indonesia juga masuk dalam organisasi dunia, misalnya Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB, untuk sepak bola yaitu FIFA, APEC dan OPEC. Nama-nama pendiri ASEAN itu, yang pertama Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia. Yang kedua Tun Abdul Razak, pejabat Perdana Menteri Malaysia. Yang ketiga Tanat Koman, Menteri Luar Negeri Thailand. 4. Marciso Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina. Yang kelima Raja Trump, Menteri Luar Negeri Singapura. Ada juga forum ASEAN merupakan kerjasama dengan negara-negara tetangga ASEAN. Dengan saat ini anggota ASEAN sudah mencapai 11 negara, yaitu yang pertama Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Timor Leste. Sekian dari saya, hanya itu saja. Terima kasih.